Setelah dibiarkan beberapa waktu akibat terdampak banjir, petani di Mulyorejo Ngantang sudah mulai kembali menggarap lahan di pinggir sungai. Para petani berharap kondisi cuaca semakin membaik sehingga tidak terjadi banjir kembali. Beginilah yang terlihat di pinggir aliran Sungai Konto Ngantang, Kabupaten Malang. Setelah sempat terdampak banjir dan lahan pertanian dibiarkan akibat rusak, kini sebagian petani sudah mulai menggarap kembali lahan. Perbaikan lahan yang tidak mengalami kerusakan parah dilakukan petani dan langsung ditanami kembali dengan keyakinan cuaca semakin membaik dan banjir tidak akan datang kembali. Petani menanam ketela pohon dan kentang dalam jumlah kecil untuk menghindari kerugian apabila kejadian yang tidak diinginkan kembali terjadi, yaitu datangnya banjir. Menurut salah seorang petani menjelaskan, pada banjir yang kemarin merugi akibat tanaman bawang merah hilang tersapu banjir dan sayang lahan dibiarkan setelah rusak akibat banjir, padahal masih bisa diolah kembali walaupun dengan terbatas. Di lokasi lainnya juga masih banyak lahan pertanian yang masih dibiarkan apa adanya setelah tersapu banjir karena mengalami kerusakan parah rata dengan aliran air, serta tertutup material batu besar. Kemarin banjirnya besar banyak ya Pak, lahan-lahan pertanian yang kena Pak ya? Hampir hampir sepanjang aliran sungai ini. Sepanjang aliran sungai, ya. Nanam apa kemarin Bapak? Nanam berambang. Di daerah sini Pak ya? Ya. Di mana berambangnya? Habis sudah. Habis sudah Pak ya? Luas Pak? Berapa meter? Dikit. Hanya. Dikit Pak ya? Sekarang sudah mulai lagi nanam nih Pak? Nanam apa sekarang? Nanam kentang, kacang, sawi. Sawi? Ya. Nggak khawatir banjir lagi? Enggak. Karena sudah berhenti. Longsorannya sudah berhenti. Oh, sudah berhenti Pak ya? Tapi kemarin rugi juga Pak ya? Ya, Rugi juga Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat ramai dilintasi kendaraan berat, jalan penghubung Malang Blitar mengalami kerusakan parah. Badan jalan berlubang dan berkubang air hujan karena tidak ada saluran air di pinggir jalan. Pengendara mengeluhkan kondisi jalan dan berharap jalan segera ada perbaikan untuk kelancaran dan keamanan aktivitas. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Sidodadi sampai Pagersari, Ngantang, Kabupaten Malang. Jalan alternatif penghubung Malang menuju Blitar ini sudah lama mengalami kerusakan dan sudah ada perbaikan 1 tahun yang lalu, tetapi tidak bertahan lama dan aspal jalan kembali rusak. Badan jalan berlubang dalam dan berkubang air hujan. Tidak ada pembatasan berat beban kendaraan dan muatan yang diduga melebihi tonase kekuatan badan jalan, sehingga aspal jalan tidak kuat menahan beban, sehingga amblas dan bergelombang. Akibatnya, kendaraan yang melintas tidak jarang tersendat ketika kendaraan berat lewat dan penumpukan kendaraan di belakangnya terjadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini salah satunya akibat beban kendaraan yang melintas. Selain belum optimalnya saluran air sehingga ketika hujan turun lubang berkubang air, sehingga lubang jalan semakin lebar dan dalam. Di lokasi terlihat kendaraan truk melintas dengan perlahan akibat berat beban muatan ketika melintas di lubang jalan. Banyak pihak berharap perbaikan jalan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan jalan untuk kendaraan berat demi menghindari kerusakan jalan yang sering terjadi dan jalan bisa awet serta bertahan lama. Kondisi jalan sejak kapan nih Pak? Rusak sudah lama? 2 tahun. 2 tahunan Pak ya? Ya. Menghubungkan mana-mana nih Pak jalannya? Menghubungkan ke Blitar. Ke Blitar ya? Ya. Setiap hari ramai yang melintasi? Ramai. Jalan alternatif. Truk-truk juga banyak melintas ya? Jalan Blitar Malang. Harapan sebagai warga masyarakat gimana jalannya? Dandani. Dan ini ya? Ya. Apalagi penghujan saluran air juga nggak ada kelihatannya ya? Ya, nggak ada. Nggak ada, jadi kalau hujan air ya? Lewat jalan. Lewat jalan ya? Ya. Pak gimana, pernah ngelihat ada perbaikan Pak? Tahun 2020. Oh, berarti masih belum lama ya Pak? Cuma ditambal. Oh, ditambah lubang ya? Tambah lubang. Tapi nggak kuat kelihatannya? Nggak kuat. Nggak kuat ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat tergerus air, badan jalan di kawasan Jalan Raya Ngroto Pujon akhirnya longsor memanjang. Setelah beberapa waktu lalu terjadi longsoran kecil,
Untuk melancarkan arus kendaraan, warga masyarakat secara sukarela melakukan peraturan arus dengan sistem buka tutup jalan secara bergantian dari dua arah. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Ngroto Pujon, Kabupaten Malang. Jalan milik provinsi ini menjadi salah satu jalan penghubung Malang menuju Blitar, Kediri maupun Jombang. Pada penghujan tahun ini longsoran cukup banyak terjadi di sepanjang Jalan Raya Batu, Pujon, dan Ngantang, baik longsoran tanah tebing maupun pinggir badan jalan. Seperti yang terlihat di pinggir Jalan Ngroto Pujon, tepatnya di tikungan jalan, setelah terjadi longsoran kecil beberapa hari yang lalu, akhirnya pinggir jalan mengalami longsoran panjang, sehingga arus kendaraan yang melintas menjadi tersendat dan melintas secara bergantian dari dua arah. Longsoran sepanjang lebih dari 7 meteran ini membawa pohon pinggir jalan. Terjadi karena tanah di pinggir jalan berada persis di pinggir aliran sungai kecil, sehingga ketika hujan deras turun, tanah di pinggir jalan tergerus air dan mendekati ke badan jalan. Tidak hanya itu, beratnya beban dan getaran kendaraan yang melintas juga menjadi salah satu penyebab terjadinya longsoran tanah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, longsoran tanah pinggir jalan ini bisa semakin lebar apabila hujan deras kembali turun karena aliran sungai kecil bisa menjadi besar, deras, dan meluap kembali, sehingga tanah di pinggir aliran air akan tergerus semakin dalam. Di lokasi terlihat pengamanan di titik longsoran sudah dilakukan dengan pemasangan tali pengaman dan pengaturan arus kendaraan dari dua arah oleh warga secara sukarela, dengan sistem buka tutup jalan secara bergantian untuk kendaraan dari dua arah. Kapan ini kejadiannya? Kalau kejadiannya longsor ini tadi pagi sekitar jam 4-an kurang lebih. Tapi asalnya kan sudah ini ya, sudah. Kenapa? Asalnya kan sudah titik-titiknya sudah ada kan? Iya, ada sedikit. Itu bawahnya agak kerong itu ya, bolong bawahnya aspal ini. Terus ya, kalau kemarin sih udah ada retakan, tapi ambrolnya baru tadi pagi. Berarti harus buka tutup ya sekarang ya? Buka tutup jalan ya? Iya. Mungkin karena ya berat beban kendaraan juga mungkin ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu sih. Kalau kurang lebih. Kalau lihat aliran sungai kan masih nggak deras juga kan? Iya, kalau sungai nggak jelas. Kemarin sih gede airnya. Airnya besar ya? Ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 500 pejabat pelayanan publik di wilayah Kota Batu menjalani vaksin COVID-19. Pejabat pelayanan publik tersebut terdiri dari TNI, Polri, anggota DPRD, dan beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Batu. Selain pejabat pelayanan publik, Wakil Wali Kota Batu yang sebelumnya sempat tertunda vaksinasi tahap pertama juga disuntik vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi bagi pegawai pelayanan publik Kota Batu dilaksanakan di Graha Pancasila Kota Batu. Seperti pada pelaksanaan vaksinasi sebelumnya, seluruh calon penerima vaksin harus melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan wawancara singkat terkait kondisi calon penerima vaksin. Sedangkan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso yang sebelumnya sempat gagal menjalani vaksinasi terlihat menjadi salah satu penerima vaksin Sinovac. Setelah penyuntikan vaksin dosis pertama, para penerima vaksin akan menjalani vaksinasi kedua setelah 14 hari. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak ragu dalam mengikuti vaksinasi dalam upaya memutus persebaran COVID-19. Vaksin yang kedua, tahap 1 oleh pemerintah saya baru bisa. Karena di vaksin yang pertama kemarin, karena saya punya komorbid, tensi saya sempat 150/80. Jadi pada saat itu ada perasaan takut, stres dan semuanya. Tidak terasa, saya berharap masyarakat untuk segera ikut karena hakikatnya pemerintah itu tidak akan menjerumuskan masyarakatnya, justru dengan dilaksanakan vaksin ini untuk mengurangi daripada penularan daripada vaksin COVID itu sendiri. Biasanya kalau suntik atau biasa kita kan tidak pakai masker ya. Mungkin sejak dari rumah tadi saya datang ke sini kan juga pakai masker. Begitu habis disuntik, kelihatannya agak kayak anget gitu loh. Ada perubahan atau mungkin ada perasaan stres atau apa, tapi alhamdulillah saya tidak ada perasaan semacam itu. Jadi tidak terasa sama sekali, apalagi dan memang tidak terasa apa-apa, tidak terasa sama sekali. Ya kayak di gigit semut gitu.
Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Kartika Trislandari, pelaksanaan vaksinasi serentak dilakukan di 6 titik di Kota Batu, salah satunya di Geraha Pancasila. Total ada 500 vaksin yang siap disuntikkan kepada calon penerima vaksin. Rencananya, penyuntikan vaksin COVID-19 kedua tahap 2 akan dilakukan kembali setelah 14 hari sejak vaksinasi pertama dilakukan. Ini kita ada di 6 titik untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi dari kepolisian juga hari ini ada, kemudian dari instansi-instansi yang melayani secara publik, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, kemudian BPBD, dari Disnaker juga ada, dan juga dari Capil ada. Tapi memang masih sebagian, artinya belum semuanya. Jadi yang kita prioritaskan yang benar-benar kontak dengan masyarakat. Yanto Yanjung melaporkan. Kecamatan Junrejo menggelar musrembang untuk mewadahi program maupun usulan dari desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Junrejo. Ada 78 usulan di Kecamatan Junrejo. Salah satunya menjadi prioritas yakni pembangunan akan difokuskan pada pemantapan infrastruktur, perwawasan lingkungan, dan pelayanan dasar kesejahteraan masyarakat Junrejo. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan atau Musrenbang Cam Kecamatan Junrejo yang digelar di Aula Bali Cistrut Lekung Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Musrenbang Kecamatan Junrejo fokus pada 5 prioritas mengangkat tema pemantapan infrastruktur, berwawasan lingkungan, dan pelayanan dasar kesejahteraan masyarakat Junrejo. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Sekda Kota Batu, anggota DPRD dari Dapil Junrejo, sejumlah kepala SOPD Pemkot Batu, kepala desa dan kelurahan se-Kecamatan Junrejo, BPD, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Dalam pemaparannya, Camat Junrejo Dian Saraswati mengatakan, musrenbang ini bertujuan untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan. Masalah yang merupakan usulan dari warga dan juga pemerintah di tingkat desa dan kelurahan di Kecamatan Junrejo. Secara umum, Camat Junrejo menjelaskan usulan musrenbang difokuskan pada 5 hal, yaitu keamanan dan ketertiban, sinergitas TNI, Polri, dan pemerintah tingkat kecamatan dan desa, kelurahan, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi di masa pandemi ini kita sinergitas Muspika dengan Danramil, Kapolsek, dan juga melibatkan Linmas itu kan masih terus kita tingkatkan juga. Terus juga pelayanan dasar terkait kesehatan, pendidikan pun karena di Junrejo ini juga tidak ada SMP-nya, mungkin insya Allah kalau tidak di tahun 21 ini kan di tahun 22 juga sudah harus berdiri yang sekolah SMP. Terus juga terkait untuk pengembangan UMKM untuk pemilihan ekonomi, seperti yang Ibu tadi sampaikan kan di masa pandemi ini kan kita juga harus diprioritaskan untuk pemilihan ekonomi tadi untuk kita bantu UMKM kita yang ada di Junrejo yang memang sebenarnya potensial sekali untuk kita kembangkan. Sementara Wali Kota Batu mengatakan forum musrenbang ini mampu benar-benar menyerap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Secara umum, Dewanti meminta agar musrenbang di Kecamatan Junrejo fokus pada verifikasi dan validasi, serta prioritas terlebih dalam masa pandemi ini. Usulan desa, terus kecamatan ini adalah hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi kita juga seperti katanya Bapak Litbangra harus ada verifikasi, validasi, yang kemudian ada penentuan prioritas, mana yang didahulukan. Nah, di masa pandemi ini karena situasi kondisi seperti ini, seperti juga di Kecamatan Batu kemarin, yang harus dilakukan itu adalah yang terpenting kesehatan dulu dan pemulihan ekonomi. Kalau soal pembangunan yang sangat urgent, yang untuk kepentingan masyarakat, terutama yang membahayakan seperti jalan bolong, akibat banjir dan sebagainya, itu yang didahulukan, ya. Yanto Yanjung melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka pembangunan kawasan wisata Songgoriti menjadi kawasan wisata sehat, Among Tani Foundation mengembangkan gagasan dan konsep pembangunannya dengan menambah salah satu kawasan lainnya, yakni kawasan wisata Selekta. Karena kawasan wisata Selekta dan Songgoriti merupakan kawasan wisata yang memiliki sejarah yang terkenal semenjak puluhan tahun silam hingga saat ini. Setelah kawasan wisata Songgoriti digaungkan menjadi kawasan wisata yang sehat, Among Tani Foundation kini menggagas kembali sebuah kawasan wisata yang memiliki nilai sejarah semenjak puluhan tahun lalu. Kawasan wisata tersebut yaitu Selekta. Kawasan wisata Selekta yang memiliki karakter kawasan wisata sejarah, Among Tani Foundation mengkonsep menjadikan rute wisata sehat Selekta Songgoriti. Dijadikannya rute wisata diperuntukkan sebagai kegiatan olahraga bersepeda dan berjalan kaki dari Selekta hingga Songgoriti yang di-branding lewat The Next Trip Selekta Songgoriti. Rute wisata ini bertujuan untuk menciptakan destinasi wisata unggulan di tengah masa pandemi saat ini yang mengedepankan potensi alam kota wisata Batu. Adapun rute kawasan wisata sehat melewati 5 desa dan 1 kelurahan yang ada di kota Batu, mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa dengan industri kreatifnya. Diharapkan melalui kegiatan unggulan Among Tani Foundation yang menawarkan konsep The Next Trip SS, kegiatan olahraga sambil berwisata ini mampu menjadikan kawasan Selekta Songgoriti menjadi destinasi wisata unggulan yang sehat. Oke, jadi The Next Trip SS ini merupakan suatu konsep pengembangan kawasan wisata di mana salah satu kawasan yang mau kita beritahukan atau mau kita perkenalkan ini adalah kawasan Selekta dan Songgoriti. Kenapa kita pilih 2 kawasan ini? Karena 2 kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang sudah melegenda sejak zaman dahulu. Jadi kita ingin terus membranding 2 kawasan ini menjadi kawasan wisata dengan kita menciptakan rute wisata sehat. Di mana nanti harapannya The Next Trip SS ini bisa menjadi destinasi wisata sehat unggulan di tengah masa pandemi saat ini. Jadi nanti wisatawan itu bisa bersepeda dan juga bisa berjalan kaki melalui rute-rute yang sudah Among Tani Foundation ciptakan dari Selekta ke Songgoriti. Sejauh ini dari Among Tani Foundation yang sudah lakukan, yang pertama pasti kita mencari jalur atau rute wisatanya untuk sepeda dan juga untuk jalan kaki. Kemudian kita juga sudah sounding ke beberapa desa terkait yang dilewati oleh rute ini untuk kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang mau kita berikan kepada desa-desa dan kita memberitahukan apa konsep yang kita punya untuk desa-desa ini. Kita sangat mengharapkan dari The Next Trip SS ini kita bisa menciptakan suatu kawasan, suatu destinasi wisata yang benar-benar unggul di tengah masa pandemi saat ini yang menomorsatukan protokol kesehatan tetapi juga memberikan banyak manfaat kepada wisatawannya. Misalnya manfaat dari segi kesehatannya juga, kemudian dari segi kepuasan yang mereka dapat setelah mereka berwisata di Batu. Kemudian yang kedua adalah kita berharap The Next Trip SS ini bisa menciptakan munculnya atau terjadinya UMKM-UMKM di desa-desa itu yang berkembang. Jadi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yanto Yancung melaporkan.